Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Senang berjumpa kembali di dalam ruang virtual ini, di dalam kelas kita bersama. Setelah kemarin kita berkenalan tentang aplikasi LC Mill, maka kali ini kita akan melanjutkan, ya, dan saya akan memfasilitasi Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bagaimana praktik, ya, penggunaan aplikasi Alsimil itu sendiri. Nah, ini saya pikir adalah sesuatu yang sangat penting dan kita sadari bersama adalah sesuatu yang mesti kita ketahui, kita pahami, dan bisa kita lakukan karena beberapa waktu ke depan kita BKKBN dan beberapa lintas sektoral lainnya seperti dari pihak bidan, ya, dari PKK yang juga membantu kita dalam mensukseskan bagaimana penurunan angka stunting ini, terkhusus dalam tim pendamping keluarga. Nah, misalkan saja di Provinsi Sumatera Barat dibutuhkan lebih kurang 10.000 dari para pendamping keluarga. Dapat kita bayangkan begitu banyak yang mesti kita bantu, ya, untuk menjadi pendamping, belum lagi nanti bagaimana dia mendampingi sasaran, sehingga mesti mengetahui dan memahami serta mengoperasionalkan terhadap aplikasi ini secara baik nantinya. Nah, Bapak Ibu, teman sahabat semua, sebelum kita masuk kepada praktik, izinkan saya untuk mereview kembali, ya, bahwa aplikasi LC Mill ini akan ada dua orang, ya, atau dua pihak yang menjadi pengguna atau usernya. Yang pertama adalah aplikasi LC Mill bagi pendamping dan admin. Nah, ini yang menjadi penggunanya. Yang kedua adalah aplikasi LC Mill bagi calon pengantin atau yang akan menjadi sasaran kita. Nah, tentu setiap orang, ya, baik apakah nanti sebagai pendamping atau pengguna, ya, dari sasaran kita, harus mempersiapkan alat-alat dan minimal 5 komponen ini mesti tersedia, ya. Yang pertama adalah HP Android, yang kedua jaringan internet yang memadai atau bagus, yang ketiga kemauan yang kuat, mau untuk melakukannya, yang keempat ada email atau surat elektronik yang aktif, kemudian ada KTP atau KK, ya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan masuk kepada aplikasi LC Mill bagi pendamping atau admin kita. Caranya bagaimana? Yang pertama kita harus registrasi dulu, yaitu masuk kepada akses website lcmill atau .bkkbn.go.id. Nah, misalnya di sini saya sudah terbiasa masuk melalui Google Chrome, ya. Di sini misalnya Google Chrome, maka kita masukkan alamatnya di jendela ini, yaitu lcmill.bkkbn.go.id. Nah, pastikan alamatnya benar. Kalau sudah benar, maka kita enter, ya, kita masuk. Nah, di sini karena saya sudah punya, maka terdata langsung, ya. Kalau tidak, dia akan kosong seperti ini. Ini bentuk tampilan awalnya. Maka kita pilih, karena belum punya akun, kita pilih yang paling bawah, daftar, ya. Daftar, klik, ya. Nah, nanti ada 8 item, ya, biodata yang harus diisikan secara baik dan benar. Pertama, NIK. Maka tadi kita harus mempersiapkan NIK atau KK, ya. NIK siapa? Ya, NIK yang akan menjadi pendamping atau sasaran, ya, atau admin, ya.
Kemudian misalnya di Sumatera Barat kita 1371 misalnya kalau di Kota Padang ya. Sumatera Barat, Kota Padang misalnya berapa? Ini contoh saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Lalu kalau sudah benar ini nicknya, di bawahnya ada nama. Misalnya saya Lismo Monata, email kita apa ya? Misalnya email saya spinoza.30@gmail.com. Nah, ini hati-hati. Misalnya kalau saya 30 tidak, maka pastikan 30. Nah, ini terketik 4. Nah, kalau sudah benar kita masuk buat password. Buatlah password yang sebaiknya mudah diingat. Kalau perlu bisa dicatat. Nah, di bawahnya setelah password ada provinsi. Nah, kita misalnya di Sumatera Barat ya, kita lihat. Nah, Sumatera Barat ini ada. Kalau kita di Kalimantan ya Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, Sulawesi, se-Indonesia ya programnya. Kita klik Sumatera Barat. Nah, setelah itu di bawah provinsi tentu kabupaten atau kota. Nah, misalnya ada yang di Agam, Damastraya, Kepulauan Mentawai, Kota Padang. Nah, misalnya saya di Kota Padang ya. Kecamatan saya Padang Barat. Ya, silakan dilihat. Nah, ini misalnya Padang Barat. Bapak sesuaikan ini, Ibu sesuaikan provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai kelurahan. Kalau saya kelurahannya di Padang Pasir. Nah, ini ada. Nah, setelah diisikan semua 8 item ini, maka pastikan betul dari awal ya, nick, nama, email ini lengkap ya, betul penulisannya. Lalu kalau sudah pasti maka simpan ya. Maka kalau sudah tersimpan Bapak Ibu, apakah sudah pasti akan bisa mengoperasionalkannya? Belum ya. Karena nanti harus menunggu approval dulu ya, atau disetujui dari administrator. Kalau kita di provinsi, bagaimana disetujui oleh administrator di pusat ya, begitu seterusnya berjenjang ya. Nah, misalnya kalau seandainya sudah disetujui, di-approve ya, maka nanti akan mendapat email balasan ya. Misalnya seperti ini ya, ini email saya. Nanti dia katakan, "Hai Lismo Monata, akun Anda telah di-approve. Silakan login dengan mengetik atau mengklik ya tombol di bawah ini ya." Atau kita masuk misalnya di sini. Masukkan email, pastikan benar misalnya Spinoza ya. 30@gmail.com. Lalu masukkan passwordnya apa, lalu ketik atau klik ya tepatnya masuk ya. Nah, ini kira-kira bentuk halamannya Bapak Ibu ya. Ada nama kita ya. Nah, ada apa kita karakter kita. Nah, kemarin karena saya di pas percobaan itu masuk mendaftar di Sumatera Utara, maka di bawahnya ini akan terlihat nih. Provinsi saya kemarin tes Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Di sini ada total catinnya ya, ada berapa catin yang terdaftar ya, 5.408 orang ya. Nah, di halaman depan ini, di dashboardnya ini, maka ada beberapa rumah-rumah ya. Ada kuesionernya ya di sini, ada artikelnya, ada inbox-nya ya. Apakah sudah ada yang mengirimkan pesan kepada kita? Ada user management, page, notifikasi, dan reporting. Nah, kalau kita akan mengapprove atau menyetujui yang akan menjadi pendamping atau sasaran kita, maka kita harus memilih user management. Ketika kita klik ini ada 2 ya instruksinya ya. Nah, ini ada misalnya yang inbox saya ya, Nelly Pasaribu ya, 1 detik yang lalu ya. Nah, kalau kita menyetujui, mengapprove tugas kita sebagai admin misalnya, kita pilih user management. Nah, klik ini. Ada 2, ada catinnya siapa, dan yang kita pilih itu adalah admin CMS. Kita klik.
Nah, pastikan dulu ini sedang berjalan, ya, maka dibutuhkan jaringan yang stabil, yang bagus gitu ya. Maka kita pilih, kita tunggu Bapak Ibu. Nih misalnya. Di sini ada halaman yang menyatakan siapa yang meminta untuk di-approve, untuk disetujui. Ada nomor, nick-nya berapa, ada namanya, ada emailnya, ada lokasinya di mana. Nah, ini kalau dia statusnya ini ada yang sudah di-approve, maka di sini tertulis approve. Role, perannya sebagai apa? Apakah dia sebagai petugas, apakah sebagai admin ya atau sasaran? Nah, nanti di sini ada instruksi, 3 instruksi Bapak Ibu. Nih, kita contoh, kita cari yang belum di-approve ya, misalnya. Nih menunggu approval. Misalnya Hasnayeti ini ya. Ini karena contohnya kemarin di Provinsi Sumatera Barat. Maka untuk mengganti, untuk menyetujui, maka kita pilih yang ketiga ini Bapak Ibu. Ada gambar pena ini. Karena dia ada 3 instruksi. Ini ada pendampingnya siapa, ada detailnya apa. Nah, kita pilih yang ketiga. Gambar pena ini. Ubah, klik. Nanti kalau sudah terklik Bapak Ibu, dia akan menuju kepada halaman orang yang minta persetujuan itu. Nah, ini dia nick-nya, namanya, emailnya, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahannya. Nah, ini statusnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita tarik yang paling kanan, ada tanda panah ini, klik. Ada beberapa instruksi, apakah kita mengapprove, apakah belum terverifikasi, ya, suspend, atau ditolak. Nah, kalau kita pastikan nama tersebut benar yang akan menjadi pendamping misalnya, kita approve ya, klik approve. Sebagai apa dia? Kita klik lagi di paling ujung tanda panah ini. Sebagai admin provinsi kah dia, sebagai kabupaten kota ya, karena Bapak Ibu di kabupaten kota, tentu dia apakah menjadi admin ya, teman kita, atau dia menjadi petugas pendamping. Nah, di sini tentu menjadi petugas pendamping. Kalau sudah yakin benar Bapak Ibu, maka klik yang ini, simpan. Yap. Nah, menunggu. Kalau seandainya nanti sudah oke, ini server error katanya. Nah, kita continue lagi. Kalau nanti sudah terkirim Bapak Ibu, maka dia akan mendapatkan balasan nanti dari emailnya ya. Maka dia sudah bisa nanti mencoba bahwa dia sudah menjadi pendamping keluarga. Nah, ingat sekali lagi Bapak Ibu, maka catatan saya tolong diingat alamat email dan passwordnya sehingga diketik dengan benar dan kalau perlu dicatat. Mungkin itu Bapak Ibu tutorial singkat ya, bagaimana menggunakan aplikasi sebagai pendamping atau admin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap menjaga